teman-teman, teman-teman tahu nggak sih apa itu penulisan singkatan dan akronim? Nah, hari ini kita dari kelompok 4 akan menjelaskan secara singkat apa itu penulisan singkatan dan akronim. Yuk kita simak bareng-bareng. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Chelsea Mikaela Bimambo dari Prodi Hubungan Internasional. Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Musisrayan Mustafa dari Fakultas Sastra dan Bahasa, Prodi Sastra Inggris. Halo semua, perkenalkan nama saya Elin Jusbina Mamalu dari Prodi Sastra Inggris. Salam kenal. Selamat pagi Pak Teguh dan teman-teman. Saya Vanessa dari Prodi Sastra Inggris. Selamat pagi Pak Teguh serta teman-teman saya sekalian. Perkenalkan nama saya Mulia Yuwal Branto Gisringo dari kelompok 4 yang mendapatkan materi penggunaan singkatan dan akronim pada kehidupan sehari-hari. Saya akan menjelaskan secara sederhana arti dari sebuah singkatan dan contoh-contohnya yang dapat kita temukan sehari-hari. Pertama, singkatan adalah bentuk yang dipendekkan yang terdiri atas satu huruf atau lebih. Sederhananya, singkatan bisa dikatakan dieja per huruf. Saya akan membaca tanda titiknya agar lebih mudah dipahami singkatannya di mana. Contohnya yang pertama, mu titik yamin. Dari contoh tersebut dapat dijelaskan bahwa mu titik yamin adalah kependekan dari Muhammad Yamin. SDR titik yang berarti saudara. Contoh saudara yang disingkat tadi yaitu SDR titik dapat kita temukan dalam contoh surat-surat yang bersifat non-formal ataupun formal. Selanjutnya dalam bentuk gelar dapat kita temukan contoh singkatan yaitu S titik E titik. Penulisan SE-nya berbentuk kapital. SE sendiri dalam gelar ini yang berarti sarjana ekonomi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang akan menjelaskan tentang singkatan nama resmi beberapa lembaga di pemerintah. Yang kedua, singkatan nama resmi lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, badan atau organisasi, serta nama dokumen resmi yang terdiri atas huruf awal kata ditulis dengan huruf kapital dan tidak diikuti dengan tanda titik. Contohnya DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia, KK, Kartu Keluarga, dan terakhir PT, Perseroan Terbatas. Yang ketiga, singkatan umum yang biasa digunakan pada kalimat bahasa Indonesia, seperti ada tanda titik di akhir singkatan, contohnya DLL titik atau dan lain-lain, DSB titik dan sebagainya. SDA sama dengan di atas. Kemudian ada tanda titik di setiap hurufnya, contohnya A titik N titik atas nama, D titik A titik dengan alamat, yang terakhir UB untuk beliau. Singkatan pada penggunaan lambang-lambang kimia, takaran, mata uang, dan singkatan satuan ukur harus ditulis tanpa tanda titik. Contohnya, Cu untuk kuprum atau timah. Kemudian ada TNT untuk trinitroluen. Kemudian ada cm untuk sentimeter. Dan yang terakhir ada Rp untuk rupiah. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu akronim. Akronim adalah singkatan yang berupa gabungan huruf awal, gabungan suku kata, ataupun gabungan huruf dan suku kata dari deret kata yang diperlakukan sebagai kata. Nah, jadi akronim ini dibuat supaya pembaca
tidak kesulitan dalam melafalkan. Selain itu, penggunaan akronim juga dapat menghemat penutur kata, yang artinya kata yang harusnya diucapkan atau ditulis panjang bisa diakronimkan menjadi lebih singkat tetapi tetap mudah dibaca. Nah, akronim ini contohnya ada 2, yaitu yang pertama akronim nama diri yang terdiri dari huruf awal. Setiap katanya ditulis menggunakan huruf kapital tanpa tanda titik. Pertama, BIN, Badan Intelijen Negara; LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia; LAN, Lembaga Administrasi Negara. Yang kedua, akronim bukan nama diri yang terdiri atas gabungan huruf awal serta suku kata atau berupa gabungan suku kata yang ditulis memakai huruf kecil. Contohnya, Puskesmas, Pusat Kesehatan Masyarakat; Pemilu, Pemilihan Umum; serta IPTEK, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Kesalahan singkatan. Kesalahan singkatan banyak ditemukan dalam penulisan singkatan nama gelar dan pengambilan huruf dari setiap katanya. Contohnya seperti SDR Yudhistira Renggala. Kesalahan penulisan singkatan SDR Yudhistira Renggala merupakan kesalahan penulisan singkatan berupa sapaan. Seharusnya penulisan singkatan sapaan SDR diikuti dengan tanda titik. Hal ini sesuai dengan peraturan pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan bahwa penulisan singkatan berupa sapaan diikuti dengan tanda titik. Kesalahan penulisan akronim. Kesalahan penulisan akronim terdapat dalam pengambilan suku kata atau tidak konsistennya pengambilan suku kata dalam menulis akronim. Contohnya seperti pemilihan kepala daerah atau pilkada. Kesalahan penulisan akronim pilkada merupakan kesalahan penulisan akronim yang bukan nama diri. Hal ini sesuai dengan peraturan pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan bahwa penulisan akronim yang bukan nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata seluruhnya ditulis dengan huruf kecil. Sekian dari kami kelompok 4. Terima kasih.